Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat, karunia, keberkahan yang diberikan sehingga sampai hari ini kita dapat menjalankan ibadah kita dengan baik. Ibadah kurban telah dilaksanakan. Ya. Kalau Masjid Firdaus ini terkenal banyak kurbannya, luar biasa ya, subhanallah. Alhamdulillah. Itu artinya Allah Subhanahu wa taala mudahkan jamaah Masjid Firdaus ini untuk lebih banyak lagi pahalanya. Karena setiap bulu-bulu yang dari hewan yang kita kurbankan itu akan menjadi hasanah. Likulli sya'ratin hasanah. Setiap bulu itu menjadi kebaikan dan kebaikan. Artinya Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak sekali jalan-jalan kebaikan kepada jamaah masjid ini. Mudah-mudahan kita semua istiqomah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat seiring salam kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, panutan kita, teladan kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau. Kembali kita lanjutkan kaji kita. Insya Allah kita mengkaji tentang muqaddimah dari hukum waris, dan kita masuk kepada satu hal yang paling penting dalam mengkaji hukum waris itu. Apa dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk melaksanakan dari hukum waris itu? Karena banyak sekali di antara kita yang mungkin merasa bahwa hukum waris itu, Ustaz, kalau kami mau aja, Ustaz, bagus rembuk-rembuk keluarga aja, Ustaz. Karena begitu. Kebanyakan orang merasa bahwa hukum waris ini bukan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dianggap sebagai sebuah opsional aja. Kalau mau, kalau tidak. Padahal ayo kita lihat, karena dalam syariat itu tidak ada yang sesuatu diwajibkan kecuali harus ada dalil di dalamnya. Kalau nggak ada dalil, jangan anggap itu wajib. Oh, ini wajib, tunggu dulu, apa dalilnya? Kayak Wahabi sedikit lah, ya kan? Mana dalilnya? Tapi sebenarnya hal seperti itu penting untuk kita ketahui agar kita tuh semakin yakin, bukan ingin mempertanyakan. Bukan, tapi kita ingin lebih dalam lagi untuk kita memahami agama kita ini. Kalau sudah ada satu yang wajib, apa dalilnya yang menyebabkan hal itu wajib? Jadi kita lihat dari dalil-dalil dari hukum waris itu sendiri. Yang pertama, tentu dalil itu kan kalau kita melihat dari usul fikih, itu dalil ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, jelas. Dalil yang paling pertama itu tingkatan paling tinggi adalah Al-Quran. Lalu tingkatan yang di bawahnya adalah As-Sunnah, hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia bisa menjadi hukum tersendiri atau menjadi penjelas bagi Al-Quran. Lalu yang ketiga apa namanya? Ijma'. Apa itu ijma'? Ijma' adalah kesepakatan dari sebuah kesimpulan hukum yang dikemukakan oleh para ulama-ulama mulai dari masa sahabat, masa tabi'in, tabi'in, dan terus ulama-ulama yang setelahnya. Contoh begini, sholat itu wajib. Kenapa? Ada dalil Al-Quran, ada dalilnya dalam hadis. Lalu kemudian para ulama melihat Al-Quran, dalil tentang sholat ini wajib. Lihat hadis Nabi, oh iya, memang sholat itu wajib. Maka ulama A berkesimpulan bahwa memang nggak ada yang bisa menyebabkan dan mengatakan sholat itu nggak wajib gitu. Oke, sholat wajib. Ulama yang B juga begitu, bukan ikutan sama ulama A, enggak. Imam Hanafi dan Imam Malik beda tempat. Imam Hanafi nggak ikut Imam Malik nggak ikut Imam Hanafi, gitu. Jadi setiap ulama melihat dalil itu tersendiri lalu mengambil kesimpulan, wajib nih. Imam yang B juga, wajib ini. Imam yang C, wajib ini. Yang D sampai yang Z melihat, oh iya, memang dari dalil Al-Quran, dalil hadis bahwa memang sholat itu wajib. Sepakat dari ulama A sampai Z bahwa sholat itu wajib. Ini yang dinamakan dengan ijma'. Sepakat, kesimpulannya satu, bahwa sholat itu wajib. Kalau kurban, nah kita ambil contoh kurban dulu ya. Kurban hukumnya apa? Sunnah.
Itu bukan ijma kesunahannya, tapi mayoritas jumhur ulama mengatakan sunnah. Mazhab Imam Malik, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi mazhab Imam Hanafi mengatakan wajib. Jadi bukan ijma dia, tapi jumhur ulama, gitu. Jumhur ulama. Kalau sholat tidak ada satupun yang ulama mengatakan tidak wajib. Semua mengatakan wajib. Puasa semua ulama mengatakan wajib. Hukum waris, nah, kita lihat nanti apakah dia sampai ijma atau enggak. Baik, pertama dalil Al-Quran dulu. Surah An-Nisa ayat ke-7. Qauluhu azza wa jalla, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lirrijali nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun. Bagi kaum laki-laki ada bagian yang ditinggalkan. Artinya warisan untuk mereka yang ditinggalkan oleh kedua orang tuanya ataupun kerabatnya. Walin nisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabun, dan bagi kaum perempuan ada bagian warisan yang ditinggalkan dari kedua orang tua ataupun kerabatnya. Dan ini yang menjadi poin paling penting Bapak Ibu sekalian, mimma qalla minhu au kathur. Ini paling penting, mimma qalla minhu au kathur, yang mana bagiannya itu ada yang sedikit dan ada yang banyak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian merasa, Ustaz, kami sama-sama anak dari almarhum Ustaz, kenapalah kami anak perempuan dapatnya sedikit Ustaz ya? Kenapa yang laki-laki dapat banyak Ustaz ya? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Karena sudah ada dalil Al-Quran. Allah jelaskan di surah An-Nisa ayat yang ke-7, 4 ayat sebelum ayat yang ke-11 yang menjelaskan tentang bagian laki-laki dan perempuan. Mukaddimahnya sudah ada. Mimma qalla minhu au kathur. Ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak. Jadi itu dulu kita yakini. Ini dia langkah awalnya, kita yakini dulu. Oh iya, ketika nanti diturunkan ayat tentang ayat-ayat waris, akan ada yang dapat banyak, ada yang enggak. Kenapa? Itu sudah keputusan Allah. Coba, Ustaz, rasa-rasanya enggak adil. Coba sebentar, kalau kita bicara hanya satu ini aja rasa-rasanya enggak adil memang. Ketika dulu nikah Bapak Ibu sekalian, yang kasih mahar si bapak atau si ibu? Kenapa enggak si ibu? Kenapa ibu enggak ngasih mahar sama bapak? Padahal sepanjang hidup kemudian dalam rumah tangga, yang ngasih uang siapa? Nah, kenapa terus ibu nggak ngasih di awal, kasih DP dulu? Ya, kenapa? Karena memang sudah keputusan Allah melalui Rasulullah SAW bahwa yang membayar mahar adalah laki-laki. Kenapa kita nggak protes? Kalau kita hanya memandang masalah waris, oh iya rasanya tidak adil Ustaz, kami dapat sedikit. Giliran masalah mahar, kenapa tidak ada wanita yang protes? Biar kami yang bahas. Suami istri di siang bulan Ramadan melakukan ya suami istri ya. Kemudian kan kena kafarat tuh. Itu memerdekakan hamba saya, tapi tidak ada lagi sekarang kan gitu. Yang pertama puasa 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak sanggup bayar memberi makan orang miskin berapa banyak? 60 orang. Yang bayar siapa? Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki. Kenapa nggak perempuan? Nah, kan gitu kan? Tapi yang maksakan laki-laki Pak Ustaz. Ya, kan gitu ya, itu alasan kan. Intinya bahagian-bahagian dalam syariat ini itu bukan manusia yang membuatnya. Bukan pandai-pandaian ulama. Si ulama ini mengatakan begini karena laki-laki ulamanya Ustaz. Bukan, tidak ada sama sekali hubungan dengan itu. Mimma qalla minhu au katsur, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak, memang sudah ketentuan dari Allah. Dan Allah tegaskan nasibam mafruḍah, satu bahagian yang memang telah ditetapkan. Siapa menetapkannya? Allah. Kita bisa protes,
Tapi kalau sudah Allah yang menetapkannya, kita mau protes apa? Toh kita ini hidup, Allah yang kasih. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah. Harta yang masih sempat kita tinggalkan untuk anak cucu kita, itu juga rezeki dari Allah. Ada orang banyak hartanya, ketika mau meninggal sakitnya parah, habis semua hartanya. Kan ada tuh. Saya yakin mungkin Bapak Ibu juga ada yang kenal salah satunya mungkin. Ya. Walaupun tidak sama orangnya, tapi kejadiannya mirip-mirip. Hartanya banyak, ya kita anggap banyaklah hartanya, banyak tanahnya, banyak rumahnya, banyak kos-kosannya, tapi kena sakit parah. Berobat ke sana ke sini, habis jual, tidak sembuh. Sudah habis semua, mati. Itu kan berarti tidak meninggalkan apa-apa lagi kan? Bahkan kadang-kadang tinggalkan hutang. Ada yang begini, sawitnya mohon maaf ada yang saya kenal, sawitnya banyak Pak. Tapi sakit, habis berutang mati. Berarti nggak ada yang ditinggalkan untuk ahli waris. Jadi kalau ada yang kita tinggalkan untuk ahli waris kita, itu semua dari Allah. Terus kita protes lagi pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini harus hati-hati kita di sini. Kalau sudah Allah putuskan ini berapa dapatnya, di kemudian hari maka kita sami'na wa ata'na. Baik. Surah An-Nisa ayat yang ke-7. Sesekali nanti buka Al-Qur'an, ya bacalah surah An-Nisa dari ayat yang pertama, jangan hanya membaca tapi tadabbur, tengok artinya, supaya semakin yakin di dalam hati kita untuk menjalankan syariat tentang masalah hukum waris. Baik. Ayat yang berikutnya, dalil tentang hukum waris ini tentu 4 ayat berikutnya, yaitu surah An-Nisa ayat yang ke-11. Qauluhu azza wa jalla, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Allah mensyariatkan bagimu tentang pembahagian anak laki-laki, bagiannya 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Kita enggak pakai itu ya, enggak apa. Maksud bagian anak laki-laki lebih besar 2 kali lipat daripada anak perempuan. Cara perhitungannya begini. Anggaplah ini udah nggak ada orang lain kecuali tinggal anak-anak saja. Ya, tinggal anak-anak aja nih. Ada anak laki-lakinya 2, anak perempuannya 1. Anak laki-laki 2, perempuan 1. Maka dibagi berapa harta itu? Anak laki-laki kali 2 dulu. Ada 2 kali 2 sama dengan 4. 4 tambah 1 5. Maka harta seluruhnya itu dibagi 5. Anak laki-laki ambil 2 bagian, anak perempuan ambil 1 bagian. Gitu dia. Itu disebut dengan lidzakari mithlu hadzil unthayain. Anak laki-laki dapat bagian 2 kali lipat lebih besar daripada anak perempuan. Boleh pembahagiannya itu dengan kumulatif seluruhnya, diinventarisir semua harta, ditaksir dulu harganya berapa, boleh. Kalau mau secara kumulatif, ya jumlahin dulu semua, atau dibagi-bagi. Saya menyarankannya itu dibagi-bagi, dibuat masing-masing kategori. Biasanya saya katakan 3 kategori. Kategori pertama, ini yang sifatnya liquid, cair, gampang dicairkan. Tabungan, emas, perhiasan yang gampang dicairkan. Nah, itu masuk ke kategori yang pertama. Berapa dapat? Rupanya di sana ada tabungan 500 juta, ya. 500 juta. Ada perhiasan-perhiasan yang kalau dirupiahkan 500 juta, 1 miliar. Oh, luar biasa nih orang kaya, ya kan? Alhamdulillah. Kalau ada alhamdulillah, kita senang kalau ada orang kaya. Orang umat Islam tuh harus kaya. Baik. 1 miliar dibagi 5. Artinya per bagian itu 200 juta. Maka anak laki-laki ambil 2 bagian, 400 juta, 400 juta, 200 juta. Nah, itu anak perempuan dia dapat 200 juta. Lebih sedikit Ustaz? Iya, memang lebih sedikit. Kok bisa sedikit begitu? Karena sudah ditentukan oleh Allah. Nanti kita bicara tentang masalah hikmah-hikmahnya. Tapi sekarang kita belum masuk ke sana dulu. Terima dulu. Nah, ini bagaimana menerima ini susah nih. Ya, untuk menerima syariat ini memang susah.
Karena setiap umat itu ada masalahnya masing-masing jemaah sekalian. Pada masa Rasulullah yang paling susah itu bukan masalah waris. Jangan salah. Bukan masalah waris yang paling susah dulu. Paling susah dulu hukum yang datang, hukum yang turun dalam syariat Islam itu masalah minum khamar. Karena khamar sudah merupakan satu adat kebiasaan. Duduk kumpul ini karena kita sudah Muslim dan turun syariat Islam ini. Kalau enggak di sini ini tersedia di khamar semua ini. Memang begitu kalau orang Arab ya, orang Arab di sana pada masa Rasulullah, asal duduk ngumpul ada khamar di sana, ada minuman keras di sana, minuman memabukkan di sana. Makanya lama proses itu. Tahrimul khamar, pengharaman khamar itu tahapannya lama itu. Bukan sebentar, 3 fase. 3 ayat yang turun dengan jangka waktu yang cukup lama dan kejadian-kejadian yang menjadi asbabun nuzul dari ayat-ayat yang turun. Panjang. Jadi ketika kita membahas tentang masalah waris lalu kemudian susah kita untuk menerimanya, atau di antara keluarga kita ada yang susah untuk menerimanya, jangan marah. Ya, nggak usah kalap, nggak usah marah. Memang sulit untuk menerima bulat-bulat tentang sebuah syariat apabila syariat itu akan bersinggungan dengan kepentingan pribadinya. Oh, itu terasa itu. Ya, terasa. Kenapa? Karena kena gitu. Wah, kalau bagian saya jadinya sedikit, Ustaz, ini saya pikir-pikir dulu nih, Ustaz. Ya, beda kalau yang kenanya ke orang lain gitu. Ya, nunjuk orang lain gampang. Loh, Pak, kenapa enggak berkurban, Kak? Rumah Bapak besar, mobil Bapak 2. Kenapa Bapak enggak berkurban? Nah, untuk nunjuk ke orang lain. Kalau untuk ke diri sendiri itu berat. Berat. Oleh karena itu, ketika saya pun membahas tentang masalah hukum waris ini, jamaah sekalian, hal yang paling pertama saya lakukan, bagaimana saya meyakinkan keluarga saya dulu, ayah ibu saya dulu, keluarga saya yakinkan bahwa ini ada syariat Islam. Mohon maaf, ya, karena keluarga saya itu, ayah saya kan orang Batak, ya, dulu mualaf beliau. Jadi kalau dalam adat istiadat orang Batak ini, rumah yang utama itu menjadi hak milik anak laki-laki paling kecil. Ya, kalau di Kampar anak perempuan paling kecil gitu ya, iya kan? Ya, selalu ada, memang adat itu ada kan. Oh, keras dulu itu. Saya tahu hukum ini, tapi bagaimana cara menyampaikannya ke orang tua saya? Nah, ini PR berikutnya. Ya, kalau di sini saya gampang menyampaikannya, saya tidak ada kepentingan, kita nggak ada hubungan relatif kita. Ya, kita tidak ada hubungan keluarga kita. Saya sampaikan aja. Gampang, bapak mau terima, ibu mau terima. Alhamdulillah, tidak mau terima. Saya tidak masalah. Tapi kalau orang tua sendiri bagaimana? Karena pada ujung-ujungnya itu akan berpengaruh kepada saya, kepada keluarga saya, kepada adik saya. Ah, ini berat. Ya, panjang perjalanan, panjang cerita itu, bertahun. Ceritanya bertahun, berusaha pelan-pelan memasukkan cerita ini, memasukkan begini, lama panjang perjalanan. Sebaiknya itu kita bagi dengan hukum waris. Oh, tidak terima, jangan marah. Karena memang untuk memasukkan itu butuh waktu. Bahkan kita sendiri saja masih butuh waktu, apalagi ketika kita sampaikan kepada orang lain dan orang lain menyangka bahwa kita ada kepentingan di sana. Ya, sama-sama kita mau dapat, lalu kemudian kita sampaikan lizzakari mislu hadzil unsayain, laki-laki dapat bagian 2 kali lebih besar daripada perempuan. Yang nyampaikan bapak-bapak, yang mendengar ibu-ibu, adik yang perempuan, kakaknya yang perempuan. Mulailah, iyalah, karena menguntungkan diri engkau sampaikan. Kan sudah ada namanya konflik of interest, istilahnya begitu ya. Tapi itu yang harus kita pahami bersama, bahwa tidak semudah itu menyampaikan bahwa ini ada hukum Islam yang hendak kita jalankan. Nah, itu dia. Baik, kita buka sesi pertanyaan. Ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau tanya? Satu tapi dulu ya, satu dulu kalau ada yang mau tanya. Sebelum kita lanjutkan, ada? Boleh, silakan. Waalaikumsalam.
Bagus sekali pertanyaannya. Dan ini sering terjadi ya, sering terjadi. Tapi ini bukan terjadi pada keluarga beliau, bukan, jangan salah. Nah, ini kita selalu bertanya dalam majelis waris ini. Kita bertanya bukan tentang keluarga kita. Dan orang yang mendengar itu jangan menyangka itu keluarganya, bukan. Ini pernah ada kasus begitu, ya. Ada kasus di mana terdengar lalu ditanyakan. Ya, harus seperti itu adabnya kita dalam masalah waris ini. Baik. Tadi saya sudah sebutkan di awal bahwa harta waris itu sebaiknya dibagi dalam 3 kategori. Kategori pertama yang liquid, yang cair, yang mudah dicairkan, uang, emas yang mudah cair. 1. Kategori yang kedua adalah yang agak susah, agak sulit dicairkan, seperti sepeda motor, mobil, butuh waktu tapi nggak terlalu lama gitu. Kalau mobil, motor nggak terlalu lama untuk laku tuh, agak gampang lah. Baru yang ketiga ini kategori yang memang agak sulit, rumah, tanah, apalagi tanah yang di pelosok, kebun, ya, itu juga membutuhkan waktu yang relatif lebih lama untuk dijual. Baik, kalau kita sudah bagi dalam 3 kelompok ini, maka sudah bisa dicairkan mana yang mulai bisa dicairkan. Kalau tadi ada tanah, ini kita ada tanah ini belum bisa dijual, kita coba jual belum laku, coba jual belum laku, ya nggak apa-apa, ditunggu, dibagi, tetap dibagi. Kalau nanti laku dapat sekian, bulan dapat sekian, bulan dapat sekian, langsung dibagi, bagiannya sudah ada. Tapi yang cair, yang harta, yang emas, ini langsung dibagi, nggak boleh tahan-tahan. Yang ini biarkan menunggu waktunya laku, yang ini sudah harus dicairkan. Nah, itu dia. Jadi kalau sudah kita bagi berdasarkan kategori seperti ini, minimal 3 saja. Ataupun kalau memang mau lebih banyak, ya silahkan, tidak ada masalah. Ya, kategori uang, kategori emas, kategori sepeda motor, mungkin banyak sepeda motor peninggalan tuh kan. Kategori mobil, kategori tanah, kategori rumah, kategori kebun, silahkan saja buat kategori masing-masing. Tapi secara garis besar yang sering saya dapatkan dibentuk 3 kategori. Yang sangat cepat cairnya, yang butuh waktu untuk cairnya, dan yang lama untuk bisa lakunya. Yang mana yang sudah mulai bisa untuk dibagikan, bagikan secepatnya. Tentu yang paling cepat itu uang, yang berikutnya itu emas dan perhiasan. Kan itu dia. Jadi pertanyaan tadi bagus sekali. Gimana? Kalau kita tidak membagi seperti itu, ada alasan. Tapi kalau sudah kita bagi per kategori, maka tidak ada alasan tidak membagikan masalah hukum waris tadi. Bagikan terus. Kalau ada yang menahannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba dengarkan ini. Saya banyak sekali yang berkonsultasi masalah waris kepada saya. Lewat ini 10 jari ini lebih dah. Dan masalah yang sering muncul adalah orang-orang yang menahan harta waris untuk dibagi-bagikan. Biasanya itu kakak atau abang yang paling tua, paling sering terjadi. Nah, selalunya saya bertanya, kalau udah ada orang yang seperti itu, saya selalu bertanya begini. Mohon maaf Pak, Bu, kalau saya boleh tahu, bagaimana kondisi si abang paling tua yang menahan harta itu, atau menikmatinya sendiri tanpa dibagi kepada adik-adiknya? Kebanyakan 1 dari 3 ini terjadi. Yang pertama, rezekinya itu hancur berantakan, artinya tidak ada keberkahan rezekinya di sana. Ada usaha-usahanya hancur. Kenapa? Karena harta yang tidak barokah ini, yang penuh dengan kezaliman ini, dicampur dengan harta yang punya usaha yang halal. Dia bagaikan nila yang setitik merusak susu sebelanga. Usahanya sudah bagus, tapi gara-gara ada modal dari harta yang haram tadi, harta yang zalim tadi, akhirnya rusak. 1. Atau yang kedua, harta tadi diberi makan kepada anak istrinya dengan kezaliman tadi, dimakan sama anak istrinya. Makan makanan yang haram itu akan mempengaruhi keluarganya. Maka ada yang terjadi kedua itu, rumah tangganya hancur, bercerai, anaknya kena masalah, kena narkoba, tangkap polisi, macam-macam. Atau yang ketiga, karena harta itu dia makan,
maka itu mengganggu kesehatannya. Sakit orangnya, sakitnya aneh. Ya, diperiksa dokter sana, dokter sini, enggak juga ketahuan apa sakitnya. Tahu sakitnya apa, tapi lama sembuhnya. Habis satu sakit, sambung sakit berikutnya. Kenapa? Karena yang dia makan itu barang haram, barang yang zalim yang dia makan. Salah satu dari tiga ini yang terjadi, atau bahkan ada yang ketiga-tiganya. Nauzubillah summa nauzubillah. Maka hati-hati sekali untuk masalah harta waris ini. Lebih baik kita terzolimi hak kita dari harta waris. Ambillah sama abang saya, gimana Ustaz? Sama terzolimi kita lebih baik daripada kita yang menzolimi. Ya. Daripada kita yang menzolimi. Kenapa? Kalau kita terzolimi, kita masih punya banyak doa dan kita tidak memakan yang haram. Tapi kalau kita yang menzolimi, sudah pasti yang kita makan itu haram. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita lanjutkan lagi. Baik. Silakan. Kebetulan saudaranya berempat, Ustaz. 3 perempuan, 1 laki-laki. Oke. Yang laki-lakinya kan dapat 2 bagian, ya. Iya. Nah, pada waktu harta warisan ini mau dibagikan, yang laki-laki ini ternyata meninggal, Ustaz. Sehingga yang ada itu yang perempuan serta anak daripada yang saudaranya yang laki-laki tadi. Nah, apakah anak dari saudara yang laki-laki ini langsung mewariskan atau mendapatkan yang bagian daripada bapaknya tadi? Baik, terima kasih. Kita sudah pernah menyebutkan begini, yang menjadi ahli waris atau dapat warisan adalah yang hidup ketika pewaris meninggal. Saat meninggal si ayah, anak yang hidup berapa? Hidup 4-4-nya, Ustaz. Tapi kemudian dengan satu dan lain hal, nanti dibagi, sampai ada yang meninggal. Ada yang meninggal jadinya. Ketika sudah ada yang meninggal, baru yang lain sadar. Adik kita sudah meninggal, berarti tidak lama lagi kita pula meninggal. Harta warisan boleh dibagi yuk. Baru dibagi. Ketika ada yang meninggal baru dibagi. Nah, jadi gimana? Tinggal kita bertiga nih, ya. Gimana? Apa kita bagi 3 aja? Nggak boleh. Karena ketika meninggal si ayah, yang hidup 4, ya, anggap begitu, ya, hidup 4, maka keempat-empat ini dapat haknya yang sama. Ya. Walaupun nanti dia sudah meninggal, maka harta bagi ini bagian dari si almarhum, ya, sama seperti dia ketika dia masih hidup, tapi diberikan kepada ahli warisnya, si anak istrinya, lalu kemudian anak istrinya itu berbagi sesuai hukum waris. Terima kasih pertanyaan yang luar biasa, alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan? Silakan. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang sering juga ditanya. Iya. Baik, terima kasih. Ya, sering sekali seperti itu. Ustaz, ayah kami meninggal, tapi mak kami masih hidup. Apakah warisan dari ayah kami itu dibagikan langsung atau ditunggu dulu mak ini meninggal? Kalau emak ini tunggu meninggal, banyak yang mendoakan nanti. Jadi memang begini, secara hukum syariat, ketika seseorang meninggal, maka sudah muncul kewajiban membagi warisannya. Yang dibagi adalah warisan si almarhum. Meninggal si ayah, maka yang dibagi bagian si ayah, ya, hartanya si ayah. Harta si ibu atau si istri, ya jangan diganggu. Emas punya almarhumah jangan diganggu. Mohon
maaf belum almarhumah ya, emas punya istri almarhum, ya jangan diganggu karena bukan punya almarhum, ya kan? Perhiasan emas, banyak perhiasan emas bu. Nah, itu perhiasan emas punya ibu-ibu, walaupun yang beli bapak. Kenapa gitu Ustaz? Karena laki-laki tak boleh pakai emas, ya. Nggak boleh laki-laki pakai emas. Jadi kalau ada perhiasan emas, ya, itu sudah bisa saya pastikan itu punya ibu. Tapi kalau emasnya batangan, itu bisa jadi punya si bapak. Ya, tapi kalau emasnya itu perhiasan, enggak, laki-laki enggak boleh pakai perhiasan, enggak boleh. Nah kan enggak boleh, karena haram memakainya untuk apa membelinya, kecuali untuk dihadiahkan kepada istrinya. Jadi kalau ada emas di rumah, ya itu punya istri, ya, enggak, jangan dibagikan. Meninggal saya jangan dibagikan, itu punya si istri. Yang lain-lain, yang namanya itu atas nama almarhum itu yang dibagikan, Pak. Supaya apa? Supaya clear dan jelas. Ustaz, beginilah, begitulah. Jangan. Ini hukum syariat seperti ini. Kalau kondisi baik-baik saja, oke, nggak masalah. Tapi kalau kita balik keadaannya, yang dulu meninggal si istri, yang dulu meninggal si istri. Kalau nggak dibagi harta waris itu, si bapak ini mau menambah, bukan menambah, mengganti lah. Karena meninggal, tentu harus ada yang mengganti. Ya kan? Karena memang laki-laki membutuhkan seorang wanita yang mengurusinya. Kalau wanita bisa mengurus dirinya sendiri, makanya tahan. Ibu-ibu meninggal suaminya biasa aja, ya, hidup dia terus. Bapak-bapak, wah ini jarang yang ada ini, jarang sekali saya temukan bapak-bapak sanggup menahan. Ya, belum sebulan dah. Karena ya tidak semua, tapi memang kebutuhan gitu, kebutuhan. Karena bekerja, anak siapa yang mengurus, ini kan hal yang sangat logis ya, hal yang sangat logis. Nah, kalau tidak dibagikan harta almarhumah, ketika nanti masuklah istri yang baru tadi, tentu jadi masalah, ya kan? Belum lagi nanti anak itu akan terus merongrong ayahnya, janganlah gitu Pak. Kenapa? Nanti diambil harta ibu kami. Makanya dihentikan, di stop Pak. Kenapa? Takut. Nah, coba dibagikan dulu. Nah, kalau dibagikan, termasuk rumah itu misalnya kan, misalnya rumah atas nama istri pula, ya tentu dibagi. Tentu si bapak cari rumah yang baru kan. Kan begitu ya Pak. Jadi memang kapan dibagikan? Ketika meninggal langsung dibagikan. Sebaik-baiknya seperti itu. Karena ini ada kasus yang pernah terjadi. Ya, kita tak sebut tempat, tak sebut nama. Ketika istrinya duluan meninggal, lalu kemudian anak-anaknya masih kecil, itu nggak dibagi. Nah, maksudnya dibagi itu kan bukan langsung dijual, bukan. Dibagi itu ditetapkan siapa-siapa dapat berapa, siapa dapat berapa. Akhirnya si bapak ini menikah lagi. Karena anak masih kecil, dia bekerja, nggak sanggup dia urus. Maka menikah lagi, bagus pula. Ibu sambungnya ini memang dirawat, alhamdulillah. Tapi setelah berpuluh tahun, bukan bertahun-tahun, berpuluh tahun, anak sudah dewasa, anak dari istri pertama sudah punya usaha. Karena sudah punya usaha, mungkin usahanya kurang berhasil, tentu dirongrong lagi harta almarhumah ibunya. Sementara harta almarhumah ibunya sudah dipakai si ayahnya untuk bangun, misalnya bangun bangunan. Dalam membangun itu ada pula dari harta si istri yang kedua, dia bercampur lagi di sana. Ini kasus saya tangani, nggak selesai, ya, nggak selesai. Mohon maaf Pak, ya, usia ada 70 lebih bapak itu, sampai dia pegang jantungnya nih. Saya sendiri pun takut bapak itu. Jangan-jangan bapak ini lewat pula lah nanti lagi konsultasi nih kan. Ramai anak-anaknya hadir di sana, si bapak itu di sana, ibu sambungnya di sana. Si anak tadi membentak si ayah. Dibentaknya ayahnya itu di depan saya. Saya terkejut. Ada anak perempuan berani membentak ayahnya. Terkejut saya. Bapak itu, coba Bapak yang udah lewat usianya 60, sensitivitas itu pasti tinggi.
tersinggung, mudah tersinggung, ya kan? Dibentak sama anaknya, bukan marah. Pegang jantung, keluar bapak itu keluar. Saya kejar bapak itu. Saya takut di bapak ini kena jantungnya, gawat pula ini, ya kan? Sebab meninggal mesti jadi saksi pula nanti dia. Ini konsultasi yang jadi malapetaka. Ya. Ini serius depan mata saya, Kak. Anak yang begitu dibangga-banggakan, karena sebelum datang anak itu dibangga-banggakan, nih anak saya begini, anak saya begini, anak saya begini. Bapaknya cerita tuh. Datang anaknya. Ketika sudah bahas kita tentang harta waris, betul kata Allah Subhanahu wa taala, wa tuhibbuna ma la hubban jamma. Kalian tuh cinta terhadap harta secinta-cintanya. Itu yang terjadi. Jadi kalau bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian yakin anak bapak ibu tidak begitu, tunggu tanggal mainnya. Karena saya lihat depan mata anak yang dibanggakan oleh si bapak tadi. Kecuali si bapak tadi nggak ada cerita, itulah cerita. Biasa aja. Saya nggak begitu. Dia dibangga-banggakan baik. Anaknya begini. Tapi ternyata apa? Yang ketika masalah harta menjadi sesuatu yang sangat brutal. Nauzubillah semua, nauzubillah. Baik. Dia main oleh Allah Subhanahu wa taala. Lanjut sedikit lagi untuk menutup ini. Fa in kunna nisa'an fawqa ithnataini falahunna thulutsa ma tarak. Kalau anak-anak perempuan hanya ada anak perempuan saja ya. 2 ke atas, maka mereka dapat 2/3 dari harta. Fa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau dia hanya satu orang perempuan, maka dia dapat setengah. Anak perempuan dapat setengah. Kenapa sedikit kali Ustaz? Sudah satu-satunya anak perempuan masih dapat setengah juga. Begitu ya. Ini ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita jelaskan bagaimana lebih panjang lebarnya. Tapi yang pasti kalaupun nanti sebenarnya begini, kalau kita dalam kaji warisnya itu, hitung-hitungan warisnya, misalnya anak semata wayang, perempuan satu-satunya. Ya kan? Kemudian si almarhum tak ada saudara, maka nanti ujung-ujungnya harta itu kembali lagi kepada si anak, namanya rod, namanya dikembalikan lagi. Tapi hukum awalnya didapat setengah dulu. Kalau nanti ternyata tidak ada orang lain yang dapat harta warisan itu, maka kembali lagi kepada si anak perempuan. Jadi dapat full juga lagi terjadinya. Nah, jadi sebenarnya ini ada, tapi Allah Subhanahu wa taala menetapkan dulu bagiannya setengah. Kalau nanti masuk hitung-hitungan, ada lebihnya, ada sisanya, maka bisa kembali lagi kepada si anak perempuan tadi yang bernama Ar-Rad. Kenapa begitu? Karena anak perempuan suatu saat akan dilamar oleh seorang laki-laki yang akan suaminya dapat lagi harta warisannya. Nikah lagi dia, meninggal lagi suami berikutnya, dapat lagi harta berikutnya. Memang begitu. Wanita dalam Islam itu dimuliakan sebenarnya. Setengah ataupun bagian yang tidak sebesar anak laki-laki itu bukan tanpa sebab, tetapi karena memang anak perempuan dimuliakan, ya, tidak boleh dia kerja, bukan tidak boleh kerja sama sekali, nggak boleh, bukan. Tidak ada kewajiban bagi dia untuk bekerja cari nafkah, tidak ada. Ya, kalau dia mau bekerja ya silahkan, asal suami ridho. Ya, kalau dia nggak mau, dia hanya mau malas-malasan, ya suami nggak boleh protes. Begitulah Islam memuliakan wanita ini. Ya. Baik, terima kasih jemaah yang Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ayat yang ke-11. Masih panjang lagi kaji ini. Ya. Pertanyaan-pertanyaan boleh diajukan, dan bagi yang mau konsultasi dipersilakan tanya kepada pengurus nomor HP saya, atau kalau mau catat juga boleh 0811 6707 858. Ya. Untuk yang sifatnya pribadi tolong jangan ditanyakan di dalam kajian. Tanya private, WA saja, nggak ada masalah, saya balas. Kalau nggak langsung saya balas, berarti saya sedang ada kegiatan, ya, free, gratis, jangan khawatir. Ya pula takut pula kan nanti bayar berapa, lillahi ta'ala. Ya, tapi kalau mau transfer nggak apa-apa juga. Terima kasih, mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.